Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbina ala dinika. Allah Ta'ala Al-Quranul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum bil bahri wal bahri wa razaqnahum min thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sadaqallahul azim. Al-Quran surah Al-Isra atau surat yang ke-17 ayat yang ke-70. Terjemahan Departemen Agama. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surah Al-Isra atau surat yang ke-17 ayat 70. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita bahas surat Al-Isra atau surat Bani Israel ayat yang ke-70. Ada beberapa poin penting dalam kajian ini. Satu, jaminan Allah dengan kalimat walaqad dan sungguh. Yang kedua, karamna bani Adam. Karamna itu dari karim, karomah, ya, dimuliakan. Dari karomah itu muncul kiramat, ya, kiramat itu kiranya artinya mulia. Jadi kalau ada tempat-tempat yang dimuliakan, namanya tempat yang kiramat. Kalau ada yang meninggal lalu kuburnya dimuliakan, namanya kuburan kiramat. Kalau yang punya keris, lalu keris itu kiramat, gitu ya. Logat keramat, ya. Kalau di Minang, lubuk sati atau batuan, tapi pada ada hubungannya lubuk. Kalau nah di situ Allah, ya, kami kata Allah, jadi Allah ta'zim, ya, mampu menjadikan anak keturunan Adam itu makhluk yang mulia. Di sini memang tidak disebutkan kata iman, tapi adalah Bani Adam. Nah, bukti dimuliakannya satu, wa hamalnahum fil bahri wal bahri. Kami angkut mereka daratan, artinya kami mudahkan manusia itu
menguasai daratan, dan kami mudahkan mereka menguasai lautan. Itu tandanya anak cucu Adam itu dimuliakan oleh Allah, sehingga mudah kehidupannya menjelajahi di darat dan di laut. Inilah alasan mencium kening paus kemarin, ya, karena paus itu sudah dimudahkan di laut dan dimudahkan di darat. Ya, biasanya kan paus itu di laut sebenarnya. Jadi lananya kan ke darat, ya kan, ibu di Istiqlal, ya kan. Kenapa saya muliakan? Karena Allah memuliakan paus. Madasarnya walaqad karomna bani Adam. Itu alasannya, Pak. Warazaqnahum bil thayyibat. Kami muliakan anak cucu Adam itu dengan memberi mereka rezeki yang baik-baik. Jadi itu bedanya manusia dengan hewan. Ya, manusia itu rezekinya yang baik-baik. Kalau bahasa Al-Quran lainnya, ya Yuhannas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini dengan syarat halal lagi baik. Jadi manusia itu akan mulia kalau dia memiliki, memakan, mengkonsumsi, memanfaatkan yang halal dan yang baik-baik. Lalu di sini kuncinya, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Jadi di sini bukan dengan manusia perbandingannya, tapi dengan makhluk yang lain. Jadi kalau dibandingkan, kan dulu ada malaikat, ada jin, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Dari bandingkan yang makhluk yang lain itu lebih mulia sebenarnya manusia. Kalau malaikat dia tidak punya nafsu, pantas saja dia untuk patuh saja. Tapi manusia punya nafsu, punya akal, punya makhluk yang mempengaruhinya supaya dia berbuat jahat. Siapa yang mempengaruhi kita berbuat jahat? Hah? Apa? Setan. Iya. Tapi setan kok lebih syut. Manusia dulu Adam dipengaruhi oleh iblis, lalu terpengaruh. Iblis menjadi jahat, akhirnya manusia dipengaruhi oleh iblis, sehingga manusia lupa bahwa dia pernah dijadikan supaya dengan mendekati pohon ini. Ternyata gara-gara pengaruh iblis, akhirnya lupa, jatuh derajat manusia, sehingga dari surga terlempar ke bumi. Jadi yang menyebabkan manusia itu buruk, jahat adalah setan. Kalau setan buruk, siapa yang mengambilnya? Ditugaskan untuk perdayakan. Kan dulu malaikat itu patuh, jin, iblis itu kan patuh. Iya. Lalu dia berubah menjadi buruk. Iya. Kalau manusia dipengaruhi oleh setan jadi buruk dia. Nah, kalau jin tadi, iblis tadi berubah jadi buruk, siapa pengaruhnya? Manusia. Ini saling mempengaruhi itu, iya kan? Nah, makanya di waktu ditanyakan apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada Adam,
Dia tidak mengatakan saya dipengaruhi manusia, tidak begitu. Tapi dia mengatakan apa? Ana khairu minhu. Iya kan? Ana khairu minhu, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi kalau ditanyakan apa yang merubah iblis, setan tadi, apa jin tadi itu berubah menjadi jahat, bukan manusia, tapi adalah kesombongan dirinya. Maka itu kalau ada manusia yang sombong, itu bukan hanya iblis saja yang membuat dia sesat. Kesombongan itu menjadikan dia sesat. Maka itu kalau seandainya mereka itu ingin mulia, ya jangan bersifat sombong, ya kan? Nah, kita lihat tafsir Ibnu Katsir bagaimana menjelaskan bahwa manusia telah dimuliakan oleh Allah. Satu, penciptaan mereka itu istimewa. Jadi manusia ini memang punya keistimewaan sendiri di dalam penciptaan. Kalau sekarang ada makhluk yang taat saja, malaikat, ada yang jahat saja, iblis, tapi ada yang kadang-kadang jahat, kadang-kadang baik. Jadi kan kadang-kadang bentuk wajah masuk surga saudara. Kadang-kadang kalau bentuk wajah saudaraku lupa. Kalau masuk surga udah lupa, aku model lagi saudara. Ya kan? Yang kedua kata Ibnu Katsir adalah kemampuan berpikir. Itu yang menyebabkan dibandingkan makhluk yang lain. Tapi kalau manusia ini tidak punya pikir lagi, nah, coba cari sepanjang jalan tu, kata ngasoi di pumpuan yo, ikut di gendong yo, ikut di bawah yo, ikut di jinjang yo, ada tak? Apa yang lebih hina daripada kalau pernah ada kambing menjinjing atau ngasoi? Iya kan? Jadi kalau manusia ini akalnya tidak ada, maka dia akan lebih rendah. Jadi kita mulia itu bukan karena fisiknya saja, tapi kemampuan berpikirnya. Sehingga perjalanan darat berlayar di laut itu bisa dia tundukkan darat dan laut karena kemampuan dia berpikir. Di sini tidak dinilai tentang imannya, tapi tentang kemampuan dia. Ya kan? Tapi kan tidak sampai di sini aja ayat nanti menjelaskan. Itu perbedaan dibandingkan makhluk yang lain. Jadi nikmat-nikmat ini menunjukkan bahwa manusia lebih tinggi kedudukannya dibandingkan banyak makhluk lain. Tidak menunjukkan paus itu mulia, lalu saya muliakan dia, dan itu, ya kan? Nah, Buya Hamka menjelaskan penyebab kemuliaan manusia itu, kata Buya Hamka, adalah akal. Kalau tadi disebutkan pikiran, sekarang akal dan pikiran. Manusia punya akal, punya pikiran. Kalau jin punya akal pikiran kan? Jin punya akal tak Pak? Kenapa di tanah wanita? Ada. Apa dalilnya? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Di sini sudah mulai diperbandingkan. Sungguh kami masukkan ke dalam neraka jahanam itu kebanyakan manusia dan jin. Jadi isi neraka jahanam itu dua, satu manusia, satu lagi jin. Karena kita sebenarnya tidak satu alam dengan jin, tidak perlu pula lah terlalu mendalam tentang jin. Apalagi ada yang mau menikah dengan jin lah. Ada yang mau jin apa namanya? Jin korin lah namanya, jin
macam-macam lah bentuk jin ya. Tapi saya setuju dengan seorang bapak di persimpangan jalan itu dia permak jin itu ya, membayar 25.000. Padahal hebatnya Pak, jin di permaknya kan. Jadi jin dan manusia ada apa? Ada akal, ada pikiran, ada penglihatan, ada pendengaran. Cuman kalau mereka tidak menggunakan itu, disinilah letaknya. Kalau ini tidak digunakan, maka kal an'am, hilang kemuliaan. Walaqad karamna bani Adam tadi hilang. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan akal pikiran. Balhum adol, bahkan lebih rendah manusia itu. Jadi kalau manusia itu yang sudah dimuliakan dengan kelebihan-kelebihan tadi, lalu tidak dimanfaatkan akal untuk memahami tentang Allah, tentang syariat, tentang agama ini, maka manusia itu akan jatuh menjadi makhluk yang sama dengan hewan ternak, bahkan lebih rendah dibandingkan hewan ternak. Di mana tak rendahnya? Rendahnya kita disediakan dua tempat nanti di akhirat, surga, neraka. Kalau tidak mau menggunakan pikiran akalnya untuk patuh dan beriman, tempatnya di dalam neraka. Makanya orang kafir itu tampilnya di dalam neraka jahanam. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab itu ya Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik, mereka berada di dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Jadi kalau ada manusia-manusia yang ingkar, yang tidak beriman, maka tempatnya adalah dalam neraka. Sedangkan kambing, jawi, kabau, walaupun dia tidak beriman, dia tidak masuk neraka tu. Makanya ini santai-santai saja ya Pak, tidak ada. Situ letaknya kok lebih rendah manusia dibandingkan binatang. Ada turun ayat ancaman untuk kabau di depan yang tidak datang sholat ke masjid yang diancam neraka. Ada kabau-kabau yang tidak sholat, kambing-kambing yang tidak sholat, ya kan? Jawi-jawi yang tidak sholat, tempat finari jahannam ada Pak. Tidak termasuk surga itu ya tak ada, ya kan? Wa basyiril lati an'am, gitu ya, beritahu kabar gembira kepada kambing, annalahum jannah, gitu ya, bahwa mereka akan masuk surga. Atau itu dia tahu masuk banyak kambing jawi kemarin, ya kan? Nah, di situ letaknya balhum, bahkan lebih rendah. Jadi yang menyebabkan manusia itu lebih mulia walaqad karamna bani Adam, satu kata Muhammad, akal pikirannya. Ini yang menekankan bahwa salah satu bentuk kemuliaan manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan akalnya lah manusia mampu membedakan mana yang baik dari yang buruk. Akhirnya akalnya mana yang bisa membedakan mana yang petunjuk, mana yang hidayah, mana yang kafir, mana yang beriman. Sehingga non kafir dimuliakan, yang beriman kan ada istilahnya tuh. Tiba aja orang kafir, apa tuh? Cemikir ya. Tiba aja orang beriman, tajam pisau ya. Ada seperti itu. Akal ini kurang bermanfaat. Yang kedua, kemampuan menguasai darat dan laut. Ya manusia yang mampu menguasai ini. Ini kan tidak tergantung juga, asal dia punya ilmu pengetahuan, bisa menguasai alam, bisa menguasai darat, bisa menguasai laut. Kalau ini perbandingannya adalah yang tidak bisa menguasai darat dan laut itu, ya kan? Tapi kita
orang manusia ini bisa. Makanya kita bisa berlayar di laut karena Allah beri ilmu. Wa hamalnahu fil bahri wal bahri. Allah tundukkan laut dan darat itu untuk manusia. Malah udara juga, ya kan, sehingga manusia bisa berselancar di udara. Yang ketiga, kata Buya Hamka, yang menyebabkan walaupun karomna bani Adam tidak lepas dari rezeki dari yang baik-baik. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau rezekinya tidak dari yang baik-baik, ya kan, itu tidak sawah pematang, ya kan. Kita lihat kambiang, apa dia itu kambiang boleh. Kambiang itu dalam para orang, di luar para orang, nah samus itu jo, ya kan, kayu hijau kambiang. Tapi kalau dulu manusia halal haram samus itu berarti sama jo. Ada ibu yang kecedak. Ternyata menurut Buya Hamka ini adalah tanda lain dari kemuliaan manusia, di mana mereka dapat menikmati hasil bumi dan laut yang berkualitas baik serta memiliki kemampuan untuk mengolahnya menjadi sumber daya yang lebih berguna. Ternyata itu kehebatan kemuliaan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Tidak ada hubungannya dengan ikan paus, ya. Jadi ayat ini tidak dipakai untuk hal-hal yang kenapa engkau muliakan orang kafir? Oh, karena Allah memuliakan mereka, ya kan? Tidak ada hubungannya, ya kan? Yang keempat, keunggulan di atas banyak makhluk lain. Jadi manusia itu diberi kelebihan dibandingkan makhluk yang lain, seperti binatang dan tumbuhan. Kan ayat ini bilangnya begitu tadi, ya kan? Nah ini, wa faddalnahum ala katsir, dan kami lebihkan mereka itu atas kebanyakan makhluk kami yang lain. Maka Buya Hamka menjelaskan di sini bahwa keunggulan kita karena diberi kelebihan dibandingkan makhluk yang lain, dibandingkan binatang. Apa contohnya tadi? Kalau tidak percaya bapak ibu pasti awak memang lahir pada binatang. Haji pula tagak di tuiswa di sebelah kabau, sebelah kambil itu foto. Mana gagah, mana cantik kalau tidak percaya. Apa dibuktikan stadio kok awak lebih baik. Alhamdulillah. Ikut tandanya walaupun karomna bani Adam. Kalau dibandingkan kambiang, malah itu kambiang dari itu. Mereka tidak hanya diberi kehidupan. Kalau soal kehidupan, ya kami diberi kehidupan juga. Jawi ya juga. Makanya kata Buya Hamka, kalau hidup hanya sekedar makan, kabau di sawah, makan juga baru dirimu. Kok semuanya banyak itu? Ya. Kalau hanya sekedar itu, mereka tidak hanya diberi kehidupan, tapi juga tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Nah, di sini sudah mulai sedikit ada pertanggungjawaban tentang kehidupan kita. Itu yang membedakan kita dengan hewan. Manusia ini akan kembali kepada Allah untuk diminta pertanggungjawabannya. Summa la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Maka itu ada tugas datang bersama tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara dunia dengan cara yang benar. Wala tufsidu fil ardh. Jangan berbuat kerusakan di bumi ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, ini bentuk kelebihan keunggulan di atas makhluk yang lain yang pernah saya ceritakan. Bahwa kita dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, disitulah letak kemuliaan anak cucu Adam. Di samping diberi kemuliaan, kita juga diberi tanggung jawab besar di dalam mengurus kehidupan ini. Ternyata tanggung jawab besar itu dipikulkan kepada kita.
Jadi walaupun manusia dimuliakan, kata mereka menegaskan bahwa kemuliaan datang dengan membawa tanggung jawab. Semakin tinggi ya, semakin hebat ya yang harus kita miliki. Itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, satu yang harus perbedaan kita dengan makhluk yang lain itu masuk ke poin penting, akidah. Nah, itu yang berbeda awak Josia kok. Nah, masuk dulu. Jadi kalau gitu, walaupun ada karomah Bani Adam itu, akidah dan keyakinan itu yang menyebabkan kita bertauhid. Jadi Islam itu yang membedakannya dengan agama-agama lain itu tauhidnya itu Pak, berkeyakinan itu. Kalau soal ibadah Bapak Ibu-ibu, hampir semuanya ada rumah ibadahnya kan? Cara ibadahnya ada. Bapak mau lebihkan dengan apa? Oh, mau pergi ke Makkah, orang ke rumah. Malah di BI itu ceritanya tidak satu jalan ke rumah. Awak ada pernah ke rumah pasal itu? Tidak satu jalan ke rumah. Ustaz, Bapak apa ke rumah? Iya kan? Nah, mungkin orang rumah lah. Tidak satu jalan ke Makkah, iya kan? Bisa jalan kaki, bisa jalan sepeda, bisa jalan drone. Ya kan? Kalau Allah berkehendak bisa saja Pak. Ya kan? Pernah Pak berangkat dengan drone kan? Pernah? Hah? Aku serius Pak. Mau serius? Jadi ada drone jatuh di persawahan, ya kan? Di suatu negara Islam miskin. Jadi drone itu diambil. Drone atau dia ada shooting pakai drone, lalu jatuh di sawahnya, dia ambil data orang punyanya. Ini apa ini drone? Bisa nggak dengan drone ini saya ke Makkah? Yang punya drone ini orang Prancis, ya kan? Akhirnya dipoto dengan drone, sedang megang drone itu, ya kan? Dipoto di media Prancis, dibuat pengumuman. Karena bapak ini begitu ingin pergi ke Mekah, buka donasi Pak, sedang memegang drone itu. Tidak berapa lama terkumpul dana orang donasi. Begitu cara Allah untuk memberangkatnya pergi ke Mekah dengan bertemu drone di sawah. Dia pulang ke Solo itu ambil sih kok, gue foto, tidak, gue ada sejalan. Jadi kemanusiaan sebagai dasar umum, sebagai Allah ya, karena manusianya ini, tetapi juga ada hal yang tidak akan lepas dari situ adalah akidah. Nah, jadi kalau seandainya sesama manusia, sesama kita hargai, tetapi yang bernilai di sisi Allah bukan hanya manusia yang saja lagi, ada akidahnya. Walaupun dengan akidah berbeda, kita tidak akan melecehkan orang. Memang kita tidak boleh melecehkan orang. Ya. Memperolok-olok sembahan orang lain juga tidak boleh, semuanya harga dulu. Ya. Kan tidak boleh kita memperolok-olok sembahan orang lain. Ya. Jadi bukan kita yang apa, agama kita ini sudah sempurna menjelaskan Bapak Ibu, ya kan? Di sini Allah mengatakan wala tasabul ladzina yad'una min dunillahi. Jangan kamu memaki sembahan-sembahan mereka selain sembahan Allah. Jadi kalau ada orang menyembah selain daripada Allah, jangan kamu caci maki sembahan mereka, jangan kamu olok-olok. Dulu saya pernah tinggal di Bali itu Bapak-bapak Ibu, lalu numpang sholat di rumah orang Bali Pak. Mereka tidak izinkan, tapi diizinkan di dalam halamannya, dalam rumahnya tidak izinkan. Karena mereka mungkin ada juga tidak bisa melihat. Pas saya sholat di halaman rumahnya, nampak nungging-nungging, dia nanya, ini apa agama kamu ini? Itu nungging-nungging ke langit. Ya kan mungkin itulah ya kan? Nah, itu juga kadang-kadang mencemooh gitu.
ya kan? Jadi satu kali ketika ada acara di di Besaki, kemudian ada sajian-sajian Pak, ada jeruk, ada apel, ya kan, ditusuk, kemudian disusun apa namanya itu, sesajenan yang dibuat bertingkat-tingkat kan. Itu di atasnya itu Pak, di atasnya itu ada ayam goreng, iya Pak, ayam goreng, kemudian ada arak Pak, arak di sadale. Di waktu mereka sembahyang itu dipersembahkan. Jadi ketika mereka memuli saya waktu itu, bahasanya tak muli begitu ya. Ya kan, lugin lagi katanya, saya bilang kamu itu kasih Tuhannya arak, nanti Tuhannya mabuk, itu juga lah Pak. Ya kan. Sebenarnya kita tidak boleh, tapi karena dia yang mulai, ya maklum kan, kau yang mulai, kau yang berakhir. Kalau kita umat Islamnya tidak boleh, jangan kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Akibatnya apa Pak? Kita mencemeh atau kita hina, kita bully Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Apakah patung, apakah berhala, apa segala macam. Lalu mereka pun akan mencaci Allah. Ketika kita mencaci sembahan mereka, maka mereka akan mencaci yang kita sembah. Jadi yang menyebabkan Allah itu dicaci siapa? Kita. Maka itu kata Allah, jangan kamu caci. Kalau kamu dakwai saja. Jadi walaupun berbeda akidah, memang kita tidak boleh menghinakan orang. Tapi janganlah seperti itu begitu luar biasanya untuk memuliakannya. Saya yang tidak terima itu betul Bapak Ibu, sampai ada orang berjilbab lalu ngantar anaknya ke paus supaya diberkahi. Ambo ceramah sejak tahun 91 Pak, tidak ada orang datang ke rumah Ambo. Ya Ustaz, tolong doa anakmu diberkahi. Kok paus? Ayo lebih mulia lo paus pada Ustaz Mbak itu. Ya dah. Jadi Bapak Ibu, akidah itu yang membedakan kita, ya kan? Sehingga apa? Untuk tahu akidah yang benar, kembalikan kepada akalnya. Manusia diberi akal untuk memilih dan mencari kebenaran itu. Itulah sebenarnya kunci kemuliaan manusia. Karena orang mengatakan semua agama sama, semua agama benar. Ya kalau semua agama sama, semua agama benar, kan bisa juga ganti agama. Jumat ini ke masjid, Ahad besok ke gereja, hari Sabtu ya ke kelenteng, ya. Karena logikanya itu yang dibuat lucu gitu. Kita ini Ustaz sama seperti orang mau pergi ke pasar, tujuan kita sama. Itu Pak, pasar. Cuma kan kendaraan yang kita pakai itu beda-beda. Ada yang ke pasar pakai mobil pribadi ya. Ada yang pakai angkot umum ya. Ada yang pakai motor dia. Ya kan? Jadi agama ini cuma alat untuk mencapai tujuan. Maka tujuan kita itu sama. Cuman Anda pakai Islam, saya pakai agama yang lain, ya kan? Nah, kita ini sama. Cara berlogika itu luar biasa. Seolah-olah orang anggap agamanya sama, ya kan? Ini semua, ya kan? Kalau sudah berani mengatakan semua agama itu sama, ya berarti kalau dia tidak murtad, ya berarti dia menjadi kafir. Ya. Kan kalau menurut agama kita orang Islam ini, ya menurut orang Islam agama yang benar itu Islam dan titik. Kalau ada pula orang Kristen bilang agama Kristen itu
agama yang benar, ya sudah. Agama benar menurut Anda, saya juga benar menurut saya, ya selesai. Ya itu kita punya hak mengatakan. Makanya terjemahannya inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai bukan yang paling. Kalau ada agama paling benar, nanti ada agama yang benar, ada yang tidak benar. Ini benar, lawannya tidak benar, selesai. Ini agama benar, ini yang lebih benar, ini yang paling benar, itu jadi. Makanya agama yang benar, ya selesai. Tapi kalau bilang agama yang paling benar adalah Islam, oke lah. Berarti agama yang di bawah Islam bukan paling, tapi benar saja, itu jadinya. Maka itu agama yang benar, yang hak. Menurut siapa? Ya menurut Islam. Kalau mereka mengatakan agama mereka benar, ya menurut mereka. Maka setiap umat agama pasti akan meyakini agama yang benar menurut agama dan keyakinan mereka masing-masing. Maka kita dibatasi saja. Jangan pula kita yang mengatakan bahwa semua agama benar, ya kan? Itu makanya kadang-kadang satu keluarga itu tidak ada masalah sih. Ayahnya Islam, ibunya Kristen, anaknya Buddha, yang seorang Hindu, seorang Konghucu, gitu ya. Karena semuanya bebas. Kalau di sini kami sudah menerapkan toleransi beragama, kami bebas memilih mau agama apa saja. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Karena Allah sudah mewanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Baru lihat tuh. Ini dulu pilihan-pilihannya sudah yang jadi agama itu tidak bisa. Ya kan? Tahu dah Bapak Ibu, dua hal yang memutus hubungan perwarisan, putus hubungan perwalian kita dan perwarisan kita itu karena dua hal. Satu, karena anak atau keluarganya membunuh. Kalau anak membunuh orang tuanya, maka hubungan dia dengan orang tuanya, walinya putus dan waris juga putus. Yang kedua, beda agama. Kalau sudah beda agama, maka perwaliannya terputus dan perwarisannya juga terputus, nasabnya terputus. Nah, kalau itu waktu yang memutuskan, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, manusia itu ternyata harus menjadi mulia karena ada lagi syaratnya, yaitu berakidah yang benar. Artinya beragama yang benar. Jadi kita menghargai orang di luar Islam itu karena manusianya, bukan karena agamanya. Baik, itu materi kita tentang walaqad karramna bani Adam tadi. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terlebih nanti kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.